Pada tahun 2008, Nokia mencatat pendapatan lebih dari 76 miliar dolar, menjadikannya pemimpin pasar ponsel. Namun, dalam beberapa tahun, mereka kehilangan seluruh pangsa pasar dan terpaksa keluar dari industri ini. Kebangkrutan tampak tak terhindarkan saat para eksekutif mulai meninggalkan perusahaan. Namun, satu orang menolak untuk menyerah. Inilah kisah bagaimana satu orang menghancurkan kejayaan Nokia, sementara yang lain membawa smartphone ke level yang lebih modern. Chapter 1. Tanda-tanda kemunduran Nokia. Pada masa kejayaannya, Nokia adalah raja industri ponsel. Pendapatannya meningkat pesat. Dari 7,5 miliar dolar pada tahun 1996 menjadi 10 kali lipat pada tahun 2008. Namun, perubahan besar terjadi pada tahun 2007. Saat dominasi Nokia mencapai puncaknya, Apple menggelar konferensi pers yang mengubah segalanya. Steve Jobs meluncurkan iPhone pertama. Dibandingkan dengan ponsel Nokia yang kokoh, iPhone tampak ramping dan menawarkan pengalaman pengguna yang lebih cepat dan intuitif. Fitur revolusioner layar sentuh membuatnya berbeda dari ponsel manapun. Namun, Nokia tidak menganggap iPhone sebagai ancaman. Mereka bahkan menertawakannya, menganggapnya mahal untuk diproduksi dan tidak tahan banting. Sayangnya, mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Pasar ponsel berubah drastis, dan konsumen mulai beralih ke smartphone berbasis layar sentuh. Tak lama setelah itu, pesaing lain seperti HTC dan Google merilis ponsel Android pertama. Saat itulah para eksekutif Nokia mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan iPhone. Sebagai respons, Nokia meluncurkan N97 ponsel dengan spesifikasi tinggi, termasuk kamera 5 megapiksel, keyboard geser, penyimpanan besar, GPS, dan layar sentuh. Mereka percaya diri bahwa ini adalah penghancur iPhone. Namun, kenyataannya berbeda. N97 memiliki layar sentuh yang tidak responsif dan sistem operasi Symbian yang sudah ketinggalan zaman. Symbian yang dulunya menjadi kekuatan Nokia kini menjadi penghalang. Dibandingkan dengan Android dan iOS, sistem ini sulit dikembangkan dan tidak menarik bagi pengembang aplikasi. Saat peluncuran toko aplikasi online N97 hanya tersedia sekitar 500 aplikasi, sementara Apple App Store sudah memiliki lebih dari 100.000 aplikasi. N97 gagal di pasar, dan Nokia pun menyadari perlunya perubahan besar. Chapter 2. Orang yang menghancurkan Nokia. Pada September 2010, Nokia menunjukkan CEO baru, Stephen Elop. Sebelumnya, ia adalah kepala divisi bisnis Microsoft dan dikenal sebagai agen perubahan. Namun, perubahan yang dibawanya justru membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Pada hari pertama menjabat, Elop menggelar pertemuan besar dengan seluruh perusahaan. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa Nokia berdiri di atas platform yang terbakar. Ia menekankan bahwa persaingan semakin ketat, terutama dengan Apple yang telah mendefinisikan ulang smartphone dan membangun ekosistem yang kuat. Namun, pidatonya malah merusak citra Nokia, bocor ke publik. Pidato ini membuat merek Nokia semakin lemah, menurunkan penjualan, dan mengurangi kepercayaan pemegang saham. Saat itu, Symbian harus digantikan, dan Nokia memiliki dua pilihan, mengadopsi Android atau mencari alternatif lain. Namun, Elop memilih Windows Phone yang ternyata menjadi keputusan fatal. Dengan hubungan mendalamnya dengan Microsoft, Elop menjalin kemitraan eksklusif yang membuat Nokia hanya menggunakan Windows OS. Keputusan ini dipertanyakan karena Nokia seakan menyerahkan nasibnya kepada Microsoft. Pada Februari 2011, Nokia mengumumkan bahwa Symbian akan dihentikan dan digantikan oleh Windows Phone. Nokia menerima miliaran dolar dari Microsoft untuk mengembangkan ponsel berbasis Windows, dengan harapan dapat bersaing di pasar smartphone. Namun, keputusan ini justru semakin memperburuk keadaan. Produk hasil kemitraan ini, seperti Lumia 800 dan Lumia 710, memiliki antarmuka yang unik tetapi sulit digunakan. Selain itu, Windows Phone memiliki banyak keterbatasan. Prosesor single core saat pesaing sudah menggunakan dual core atau quad core, penyimpanan kecil, dan ketiadaan kamera depan.
Yang paling fatal, jumlah aplikasinya sangat sedikit dibandingkan Android dan iOS. Pada akhirnya, Nokia kehilangan daya saing. Pada 2014, setelah penjualan Lumia yang buruk, Elop kembali ke Microsoft dan membawa sebagian besar aset serta eksekutif Nokia bersamanya. Microsoft kemudian mengakuisisi divisi perangkat dan layanan Nokia senilai 7,2 miliar dolar. Setelah itu, pangsa pasar Nokia turun drastis dari 33% menjadi kurang dari 3%. Microsoft pun akhirnya menjual bisnis ponsel Nokia pada tahun 2016 dengan harga hanya 350 juta dolar. Sementara Nokia dibiarkan tanpa apa-apa, mengalami kerugian kumulatif sebesar 4,9 miliar euro. Chapter 3, Sang Penyelamat Nokia. Di tengah krisis ponsel Nokia, ada satu divisi yang justru berkembang pesat, Nokia Solutions and Networks. Awalnya kurang menguntungkan, divisi ini mulai bangkit di bawah kepemimpinan Rajeev Suri. Pada 2014, ia diangkat sebagai CEO Nokia dan segera merancang strategi penyelamatan. Suri fokus pada restrukturisasi, pemangkasan biaya, dan peralihan bisnis dari konsumen ke B2B. Dengan dana dari akuisisi Microsoft, Nokia membeli kembali sahamnya, meningkatkan nilai saham, dan membangun kembali kepercayaan pemegang saham. Pada 2015, Nokia mengakuisisi Alcatel-Lucent seharga 16,6 miliar dolar, mendapatkan Bell Labs laboratorium R&D terkemuka di bidang telekomunikasi. Langkah ini memungkinkan Nokia untuk memimpin dalam pengembangan teknologi 5G. Dengan investasi besar dalam 5G, Nokia berhasil membangun jaringan baru sebelum tersedia secara komersial. Mereka menghadapi persaingan ketat dari Huawei dan Ericsson, tetapi terus maju. Pada 2018, Nokia memperkenalkan chip RiveSource yang dirancang khusus untuk 5G. Chip ini 3 kali lebih cepat dari pendahulunya, 50% lebih kecil, dan mengurangi konsumsi daya hingga 64%, menjadikannya lebih hemat biaya. Seiring berjalannya waktu, strategi Suri membuahkan hasil. Nokia mengamankan kontrak dengan perusahaan besar seperti NTT Docomo, AT&T, dan Vodafone. Pada 2020, mereka telah memperoleh lebih dari 100 kesepakatan komersial 5G. Menjelang akhir 2024, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 300. Dengan Nokia menguasai 29% pasar jaringan 5G. Meskipun Nokia gagal mempertahankan dominasinya di pasar ponsel, mereka berhasil bertahan dan berkembang di sektor telekomunikasi. Di bawah kepemimpinan Suri, Nokia bertransformasi menjadi pemimpin dalam teknologi jaringan, membuktikan bahwa meskipun jatuh, mereka tetap bisa bangkit dan beradaptasi.